Hari lahir Naruto Uzumaki itu termasuk salah satu momen yang paling berpengaruh di dunia ninja. Karena di hari itu juga telah lepas biju yang paling kuat di antara kesemua biju. Lebih tepatnya ke-9 biju, yaitu Kyuubi atau ekor 9, ekor yang paling banyak nih guys. Hari kelahiran seharusnya menjadi hari kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Namun berbeda cerita dengan apa yang dialami oleh pemimpin desa Konoha kelak ini. Dia harus merasakan pahitnya hidup dan caci maki yang dialaminya sepanjang hidupnya karena suatu momen yang sebenarnya dia sendiri tidak menginginkannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinin gua admin 1 sebagai pembawa video kali ini mengajak kalian untuk klik like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa mencapai 1000 subscriber, dan terima kasih. Jadi gua mau ngebahas tentang 6 karakter yang mati pada saat kelahiran Naruto. Jadi ini tuh terinspirasi dari salah satu jurnal di Duniaku, ya website namanya Duniaku. Kalau kalian yang ingin melihat artikel lebih lanjut, kalian bisa langsung mengunjungi website-nya, dan thank you buat yang penulis yang sudah menginspirasi gua membuat konten ini. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama, Minato Namikaze. Minato Namikaze adalah Hokage keempat dari Konohagakure. Selama hidupnya ia sangat dikenal karena kecepatannya, membuatnya mendapat julukan si kilat kuning dari Konoha. Dia gugur selama serangan ekor 9 di Konoha atau Kyuubi dan mempertaruhkan hidupnya untuk menyegel setengah dari ekor 9 kepada putranya yang baru lahir, yaitu Naruto Uzumaki. Dan konon kabarnya, setengahnya lagi itu disegel ke dalam dirinya. Maka tak heran pada perang dunia shinobi yang keempat, kita diperlihatkan Minato yang mampu mengendalikan Kyuubi. Tapi jadi pertanyaan admin adalah, fakta apakah sebenarnya Minato sudah mampu menggunakan kekuatan Kurama sebelum kematiannya atau belum? Tapi kalau berinteraksi dengan Kurama, jawabannya sudah jelas pernah, karena ia saja terinspirasi dari Bijudama dalam menciptakan Jutsu Rasengan, yang artinya ia sudah pernah melihat Bijudama sebelumnya. Dan biju yang terdekat dengan posisinya waktu itu adalah Kyuubi yang tertanam dalam perut istrinya. Sedihnya ia harus tewas setelah menyegel Kyuubi di dalam tubuh Naruto dan ikut tertusuk jari dari Kurama. Jadi sebenarnya seorang Minato Namikaze ini tewas ditarik Shiki Fujin atau karena tertusuk jari ya? Silahkan komen di bawah ya. Yang kedua yaitu Kushina Uzumaki. Seharusnya saat seorang Jinchuriki dicabut bijunya, mereka bakalan mati. Tapi Kushina dengan gaya hidup yang besar karena warisan klan Uzumaki sempat selamat meskipun ekor 9 dikeluarkan dari tubuhnya. Ya walaupun ada lemes-lemes sedikit, meski ia menjadi melemah karena hal tersebut. Hal ini didukung karena gen Uzumaki yang mengalir pada dirinya. Namun sayang, pada akhirnya ibu Naruto ini harus mati juga karena tertusuk kuku tajam dari Kurama. Kira-kira Kurama menyesal nggak sih setelah membunuh mereka berdua? Secara Kurama kan ujung-ujungnya bakalan temenan sama Naruto. Nyesel nggak dia? Selain itu, sedikit spill tentang kemampuan Kushina. Ia sangat berbakat dan berpengetahuan luas dalam seni Fuinjutsu yang kemudian diajarkan ke Minato. Dari klannya, ia mewarisi teknik penyegelan untuk menyegel monster biju sebagai target. Sebenarnya tidak hanya biju aja sih, bahkan pacarmu kalau mau disegel sama dia juga bisa. Dengan cakranya Kushina bisa mewujudkan rantai emas penyegel yang kuat untuk menahan dan menaklukkan Kyuubi. Dia juga bisa membentuk penghalang dalam rantai ini yang membuat semuanya tidak bisa masuk. Bahkan Hokage ketiga pada saat itu tidak bisa menembus penghalang yang ia buat. Yang ketiga itu Biwako Sarutobi. Biwako adalah istri dari Hiruzen yang membantu proses kelahiran Naruto. Maka nggak heran kalau di sisa hidupnya Hiruzen tampak kesepian tanpa belayan seorang wanita. Tuh kan, bisa dilihat guys, kalau kita ini butuh pasangan dalam menjalani hidup. So, jadi mana pasangan kalian? Admin si jomblo sekarang. Ya. Biwako dan suaminya Hiruzen Sarutobi bertemu dengan Kushina Uzumaki dan Minato Namikaze sesaat sebelum Kushina melahirkan. Karena Kushina adalah Jinchuriki, Hiruzen berpikir lebih baik untuk Kushina melahirkan di lokasi yang aman, di mana Minato bisa mempertahankan segel dan juga dijaga oleh Anbu, dan dengan Biwako serta Taji sebagai bidannya. Sebelum berjalan menuju tempat untuk melahirkan yang aman, Kushina pada saat itu sempat bertemu dengan Mikoto Uchiha yang baru saja punya bayi sendiri. Buat kalian yang nggak tahu siapa itu Mikoto Uchiha, dia adalah ibunya Sasuke. Biwako terkejut bahwa Mikoto telah memutuskan untuk menamai anak laki-lakinya dengan nama ayahnya sendiri. Maksudnya nama ayah dari suaminya, yaitu Sasuke Sarutobi. Jadi Sasuke Sarutobi itu adalah mertua dari si Biwako. Jadi umur Sasuke ini sebenarnya sedikit lebih tua dibandingkan Naruto. Ketika Kushina melahirkan, Biwako harus menenangkan Minato karena selain bakalan menjadi bapak dan khawatir akan
akan kondisi Kushina yang sedang melahirkan. Minato juga harus mempertahankan segel dari Kyuubi. Namun naas, tidak lama setelah Biwako melahirkan bayi yang diberi nama Naruto, ia dibunuh oleh Obito Uchiha yang juga telah membunuh semua Anbu yang ditempatkan di luar untuk menjaga proses kelahiran. Gak ngerti nih Mimin, kenapa Obito jadi begitu bengis dan jahat untuk mewujudin dunia yang ia impikan itu, buat mewujudkan Mugen Tsukuyomi-nya. Kenapa Obito jadi begitu? Kenapa? Why gitu loh. Yang keempat, ada Taji. Taji adalah Anbu yang merupakan murid dari Biwako Sarutobi. Dia begitu dipercaya oleh Biwako hingga dia membantu istri Hokage ketiga itu untuk menangani kelahiran Naruto. Sebagai murid dari Biwako Sarutobi, Taji ditugaskan untuk membantunya melahirkan bayi Kushina Uzumaki. Hal itu menjadikan Taji salah satu dari sedikit orang yang mengetahui kondisi khusus seputar persalinan Kushina. Namun tak lama setelah melahirkan, kedua wanita tersebut dibunuh oleh Obito Uchiha, si Madara Gadungan. Lagi-lagi Obito. Setelah mengetahui ini, Mimin jadi sedikit kesal sama kelakuan Obito karena begitu banget. Aneh, Obito idiot kalau kata Mimin. Kenapa sampai segitunya gitu loh. Sebagai anggota Anbu, Taji dianggap sebagai kunoichi yang terampil dan hebat. Keberadaannya sebagai ninja medis menunjukkan bahwa dia memiliki kontrol cakra yang baik. Kontrol cakra ya teman-teman, jangan sampai tipu. Dan pengetahuan tentang ninjutsu medis secara umum. Fakta bahwa dia dipilih untuk membantu dalam persalinan yang sangat rahasia posisinya dan beresiko lebih jauh menunjukkan keahliannya di bidang tersebut. Jadi orang kepercayaannya banget bagi istri Hokage ketiga ini bernama Taji. Wow, naas. Dia harus tewas gitu loh. Yang kelima ada Ikkaku Umino. Ikkaku Umino adalah seorang jonin. Dari nama keluarganya, kita tuh mungkin bisa menduga kalau dia adalah dari ayah dari Iruka. Bukan menduga lagi sebenarnya, emang ayahnya. Kita sudah sama-sama tahu dari awal Naruto hadir kalau kedua orang tua Iruka itu harus tewas di tangan Kyuubi. Namun, alih-alih membenci Naruto seperti warga desa lain, Iruka malah menerima Naruto dan prihatin akan kondisi yang tidak diinginkannya ini. Iruka menjadi sosok pengganti ayah bagi Naruto yang saat itu merasa sangat kesepian. Ketika Kohari atau ibu dari Iruka terluka selama serangan rubah iblis ekor 9 atau Kyuubi, Ikkaku menawarkan untuk menjaganya. Ikkaku mengatakan dia akan menjaga Kohari dan tidak akan meninggalkannya. Ia tidak ingin meninggalkan kekasih pujaan hatinya dan tetap mengedepankan keselamatan Iruka. Ini sebagai salah satu bukti kalau cinta mereka itu sangat kuat. Selain itu, Ikkaku bilang tugas orang tua adalah melindungi anak mereka, bukan sebaliknya. Maka dia memerintahkan Iruka untuk melarikan diri. Iruka yang batu nih, keras kepala pada saat itu, namanya juga bocil kan. Dia tidak mau mendengarkan sehingga ia harus diseret agar jauh dari pertempuran saat kedua orang tuanya melawan Kyuubi dan ninja lain. Jadi Iruka itu ditarik oleh ninja lain gitu, dibawa kabur. Naas dan sedih sekali karena orang tuanya itu harus tewas terbunuh oleh ekor 9. Nama mereka telah diabadikan ke sebuah batu peringatan Konoha ketika mereka meninggal sebagai tanda penghormatan atas jasanya. Tragis bagi Iruka, di hari serangan ekor 9, ia harus kehilangan ayah dan ibunya sekaligus. Makanya pas di awal Iruka tuh sempat sakit hati juga sama Naruto, cuman Iruka tuh lebih dewasa dalam menanggapi kejadian tersebut gitu. Yang keenam ada Kohari Umino. Kohari adalah pasangan Ikkaku dan ibu dari Iruka, Umino. Bukan sekedar ibu rumah tangga, dia dan suaminya sama-sama shinobi dari Konoha. Sayang, Kohari dan Ikkaku keduanya harus mati saat serangan ekor 9 ke Konoha. Selama serangan ekor 9, dia menerima cedera yang cukup parah di bagian punggungnya. Hal itu membuatnya tidak bisa bergerak banyak dan memilih untuk tetap berada di medan perang dibandingkan harus pergi ke tempat yang lebih aman. Meski terluka, dia lebih mengkhawatirkan kesejahteraan Iruka sebagai anaknya. Namanya juga bersama-sama suaminya ditambahkan ke batu peringatan Konoha setelah mereka meninggal dan menunjukkan cinta yang mengharukan karena kesetiaan pasangan ini tanpa meninggalkan satu sama lain. Jadi Kohari dan Ikuka bisa kita nobatkan sebagai salah satu ninja yang so sweet, meskipun harus tewas ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak korban lain yang gak Mimin sebutin, tapi mungkin buat konten kali ini Mimin sebutin segitu aja dulu. Serangan siluman rubah ekor 9 di Konohagakure terjadi pada malam 10 Oktober 12 tahun sebelum seri Naruto ini dimulai. Jadi Naruto bocil yang kita tonton itu kira-kira umurnya 12 tahun. Bayangin, anak 12 tahun udah bisa ngalahin Zabuza, seorang legenda juga sih dari Kirigakure. Kita 12 tahun masih main bola plastik
mistik, sekarang juga masih minta 2000 zaman dulu ya. Setelah menyebabkan kematian dan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya, ekor 9 dihentikan oleh pemimpin desa Konoha, yaitu Hokage keempat yang bernama Minato Namikaze. Zaman dulu mah gampangnya kita ngomongnya Yondaime lah, Hokage keempat. Yang setelah dicari tahu lebih dalam lagi, dalang dibalik ini semua adalah Obito Uchiha, dan dalang dibaliknya lagi adalah Zetsu Hitam yang bakalan kita tahu jawabannya di akhir-akhir dari seri Naruto. Jadi kita nonton Naruto nih dari awal sampai akhir. Nah di akhir ini ketahuan kalau si Zetsu Hitam inilah sebenarnya biang keladinya yang rubah tulisan di batu Uchiha, yang akhirnya dipercayalah oleh seluruh keturunan Uchiha. Pada momen Perang Dunia Shinobi yang keempat, itu bakalan kebukti semuanya. Cukup sekian dulu pembahasan dari Mimin. Jangan lupa sekali lagi klik like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa mencapai 1000 subscriber ya teman-teman. Dan ini masih awalan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan bye-bye.